Perkenalkan, nama saya Tania Kurniawan Jati, koordinator dan anggota kelompok Jayasri yang beranggotakan Nama saya Randolph Benaya Christian. Nama saya Charlene Alicia Manuela. Nama saya Hazel Herdivano Elasa. Kami bersekolah di SMP Regina Pacis Ursulin, Surakarta. Dan kami mempersembahkan Pendidikanku masa depan aku. Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang berkembang, khususnya pada aspek pendidikan masyarakat dan penduduknya. Sehingga, pada video ini kami akan menjelaskan apa itu pendidikan bermutu hingga penerapannya bagi masa depan seseorang dan untuk kemajuan Indonesia. Secara singkat, pendidikan bermutu di Indonesia yaitu pendidikan yang berkembang mengikuti alur zaman dan bermanfaat bagi kesejahteraan umum serta dapat diwujudkan dalam kehidupan yang didasarkan ideologi Pancasila yang berakhlak mulia demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Lalu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam beragam bentuk. Salah satunya berupa menjalani dan menghormati hak dan kewajiban sebagai orang beriman dalam masyarakat secara seimbang, seperti hak perlindungan konsumen masyarakat dari otoritas jasa keuangan, dan mendapatkan serta memperjuangkan lingkungan hidup yang baik sesuai Undang-Undang 32 tahun 2009. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, seperti menggunakan mobil listrik yang mengeluarkan emisi lebih kecil dibandingkan mobil berbahan bakar bensin untuk mengurangi polusi udara. Bentuk dasar pendidikan bermutu yang dimulai dari diri sendiri melalui hak dan kewajiban yang dapat dilakukan sehari-hari sebagai bentuk pendidikan bermutu dan terlayani sesuai ajaran agama. Selain melalui teknologi ramah lingkungan dalam masyarakat, bentuk dasar dari pendidikan bermutu juga dapat diterapkan melalui wujud orang beriman dalam masyarakat. Karena apabila kita sendiri tidak dapat menangani ketaatan, hak, dan kewajiban kita sendiri, tidak mungkin kita dapat menerapkan demi kesejahteraan umum. Khususnya dalam lingkungan masyarakat sekolah bagi generasi muda dikarenakan salah satu bentuk pendidikan bermutu yaitu membantu kita mengembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja dan masyarakat. Sebagai anggota gereja, kita memiliki berbagai macam hak dan kewajiban tanpa melihat perbedaan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, khususnya sebagai anggota masyarakat. Masyarakat merupakan sarana terbaik untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban seseorang demi kesejahteraan bersama. Contohnya yaitu kewajiban dan hak di sekolah, seperti wajib menghormati guru dan staf pendidikan, dan guru yang dapat mendapatkan hak penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memandai. Faktor ekonomi dari suatu negara sangat berdampak pada kemajuan dan perkembangan negara tersebut melalui aspek pendidikan. Pada saat ini, hal tersebut merupakan salah satu faktor terbesar pendidikan di Indonesia kurang bermutu yang dapat juga diarahkan kepada hak dan kewajiban pemerintah dan general figure seperti OJK kepada penduduk Indonesia dan peran kita sebagai masyarakat untuk menghilangkan faktor hambatan tersebut. Secara singkat, OJK adalah lembaga pemerintah Indonesia yang mengawasi, menjaga, dan mengatur jasa uang di Indonesia agar tidak menghambat ekonomi Indonesia. Sebagai gantinya, kita sebagai masyarakat juga perlu menaati kewajiban kita dengan menaati peraturan OJK demi kesejahteraan umum. Tindakan yang dilakukan OJK dalam hal melindungi konsumen atau masyarakat salah satunya yaitu memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat. Namun, buktinya hingga sekarang pendidikan di Indonesia kurang. Maka dari itu, solusi yang dapat kita terapkan sebagai anggota masyarakat yang beriman walaupun terbatas yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan filantropi tertentu dan tidak rakus dalam saling. Generasi muda merupakan garda terdepan dalam membangun bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa. Maka dari itu, pendidikan penting dalam memajukan negara. Pada era globalisasi saat ini, kondisi pendidikan cukup memprihatinkan. Masih banyak anak-anak yang putus sekolah dikarenakan masalah perekonomian orang tuanya. Karena itu, kualitas pendidikan generasi bangsa menurun, terutama dengan adanya pandemi.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu faktor penghambat pendidikan yang lengkap dan bermutu yaitu ekonomi Indonesia yang kurang baik. Selain perekonomian, kurangnya kesadaran anak bangsa mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan dan kehidupan mereka juga merupakan sebuah faktor. Dalam UUD 1945 pun sudah menjamin agar setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Kita semua ingin kemajuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita menciptakan generasi yang berpendidikan lebih baik melalui saling berbagi pendidikan maupun melakukan hak dan kewajiban untuk kesejahteraan umum. Menjelang akhir video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa arti pendidikan seumur hidup yaitu pendidikan yang bertahan dan berkembang mengikuti alur zaman dalam berbagai bentuk pembelajaran, hingga betapa pentingnya pendidikan bermutu dalam keseluruhan hidup seseorang maupun suatu negara. Adapun dapat dibuat pembelajaran, namun belum tentu pembelajaran tersebut dapat dikatakan pendidikan bermutu. Maka sebagai bentuk saling berbagi demi kesejahteraan bersama, share video ini dan jangan lupa like dan subscribe ya. Salam Serviam.